Udah deh, papa aja yang bacain ya. Lagi baca apa emang ini? Baca Nabi Nuh. Iya, kemarin kan papa udah bacain kisah Nabi Yusuf, ya kan? Tahu kan Nabi Yusuf kemarin? Kayak gimana Nabi Yusuf? Nabi Yusuf sama kakaknya dimasukkan ke sumur. Betul. Iya. Sekarang kita baca kisah Nabi Nuh. Sama Nabi Nuh juga seorang rasul yang diutus sama Allah. Nabi Nuh diutus oleh Allah di tengah-tengah kaumnya yang menyembah berhala. Tahu gak berhala? Tahu? Apa? Tahu? Iya. Jadi zaman-zaman dahulu itu sebelum mengenal Allah, kaumnya itu menyembah patung gitu. Makanya Nabi Nuh diutus oleh Allah untuk supaya menyembah Allah. Dia mengenalkan Allah pada kaumnya, tetapi mereka gak mau, menolak, malah mengejek-ngejek Nabi Nuh. Siapa kamu Nabi Nuh? Gitu katanya. Terus Nabi Nuh kan orangnya bijaksana, penyabar, walaupun dia sering Ini orang-orangnya siapa? Iya, jadi kaumnya Nabi Nuh, ada temannya, ada saudaranya, ada keluarganya juga, gitu. Nabi Nuh sabar, walaupun nggak pada ikut omongannya Nabi Nuh, malah mengejek, tapi Nabi Nuh tetap sabar, tetap sabar. Selama bertahun-tahun. Terus akhirnya beberapa petani, beberapa nelayan mulai ikut ajaran Nabi Nuh dan mereka pun beriman kepada Allah. Mereka percaya bahwa Nabi Nuh itu adalah utusan Allah. Tetapi para pembesar itu orang-orang kaya pada zaman itu yang menyembah patung, mereka tetap nggak percaya sama Nabi Nuh. Bahkan keluarga Nabi Nuhnya sendiri nggak ikut ajaran Nabi Nuh. Mereka nggak mau ikut ajaran ayahnya. Nggak mau ayah, aku tetap pengen nyembah patung. Gitu katanya. Kan bodoh ya. Masa patung disembah. Iya, harusnya yang disembah apa? Allah. Terus kata-kata para orang-orang kaya, "Hei Nuh, kami benar-benar nggak sudi, nggak mau bergabung sama agamamu." Nabi Nuhnya ada di sini. Pokoknya Nabi Nuh sebenarnya nggak boleh ada gambarnya. Tapi kira-kira ini pada ngomongin lah, pada ke Nabi Nuh ngomong gini, "Kami nggak sudi bergabung sama orang-orang miskin seperti kamu. Kami orang kaya, gitu. Tuhan kami patung, gitu. Agamaku adalah agama Allah," kata Nabi Nuh. Gak membeda-bedakan yang mana kaya, yang namanya miskin, semua harus menyembah Allah, gitu. "Hei Nuh, kami gak suka direndahkan ya." Jawab para pembesar pada ngancam, malah pada ngeledekin Nabi Nuh, gitu. Mereka sombong, mereka angkuh, mereka membangkang dan gak mau gitu. Terus aja nyembah itu berhala, nyembah patung. Oh, patungnya. Ya, patungnya serem ya disembah. Kok ininya itu? Iya. Iya, mau aja mereka menyembah patung. Ada api. Nyembah api Kenapa sebagai. ada api? Iya kan kata mereka api panas, jadinya takut mereka dibakar. Padahal api juga ciptaan Allah. Nabi Nuh menyeru kaumnya selama 950 tahun. Lama banget. Tapi walaupun lama, yang ikut Nabi Nuh cuma sedikit. Ya itu tadi, keluarganya aja nggak mau ikut. Hanya beberapa aja yang ikut Nabi Nuh.
semakin lama semakin parah kekafiran, kemaksiatan. Iya, makin mereka tuh makin pada nggak bener, makin pada berdosa, makin pada suka bohong, suka pokoknya mah suka mencuri. Jadi benar-benar makin ini, makin nggak beres ya, semakin jauh dari Allah. Maka Nabi Nuh disuruh Allah bikin perahu. Bikin perahunya di atas bukit. Di atas bukit itu, di atas gunung. Gitu. Tahu nggak kenapa disuruh bikin perahu? Tuh. Nggak tahu. Tuh, sebagian teman-temannya Nabi Nuh yang ikut Nabi Nuh ikut ngumpulin kayu-kayu untuk membuat perahu. Allah nyuruh Nabi Nuh buat perahu supaya nanti pas Allah kan akan turunkan azab. Azab itu akan menurunkan supaya para pendosa itu jera, supaya mereka itu takut sama Allah, mereka akan dilululantakkan, dihancurkan. Allah akan turunkan banjir sama hujan yang deras gitu. Nah, Nabi Nuh buat perahu buat menyelamatkan Allah. buat menyelamatkan kaumnya yang ikut. Bukan Iya. Allah. Iya kan disuruh Allah. Tapi itu teman yang kaumnya yang nggak suka sama Nuh tahu aja, malah ngeledekinnya gini. Hahaha. Hei Nuh, kamu percuma aja bikin kapal, ngapain? Masa Nabi Nuh diledekin gini. Ngapain kamu bikin kapal di atas bukit? Airnya aja nggak pernah ada, orang hujan aja nggak pernah turun, gitu. Terus kata Nabi Nuh, tunggu saja, azab Allah akan diturunkan sebentar lagi. Kalau kalian tetap nggak mau ikut, kalian akan ditenggelamkan. Nabi Nuh tetap istiqomah, tetap menyuruh pengikutnya bekerja, menyelesaikan, bikin perahu. Dan alhamdulillah, nggak lama kemudian perahunya udah jadi. Ini buat naiknya. Iya, pada naik. Allah kan nyuruh Nabi Nuh ngasih petunjuk lagi, hai Nuh, sekarang persiapkan perahunya, akan segera suruh teman-temanmu naik, kaummu naik, dan bawa sebagian binatang untuk melanjutkan hidup nanti, gitu. Semuanya pada, siapa aja tuh yang naik? Kan Teman-temannya. burung kan bisa terbang, jadinya nggak naik lah. Naik tetap, karena kan hujannya deras banget, ada petir-petir juga, gak akan kuat. Gitu, terbang juga gak akan bisa. Apalagi manusia yang gak bisa terbang, mereka tenggelam. Hai kaumku, binatang-binatang naik semua ke perahu. Kita akan bersedia berangkat, gitu. Siap semuanya, siap? Siap, insya Allah, kata kaumnya. Dan benar saja, gak lama kemudian banjir, deras hujannya juga, petir-petir menyambar. Bagian pada tenggelam, termasuk siapa ini kira-kira yang tenggelam? Tuh, anak Nabi Nuh. Anak Nabi Nuh tenggelam juga. Nabi Nuh pengen nyelamatin, tapi anaknya ini sih yang namanya Kan'an ini sombong. Dia, namanya Kan'an. Kata Nabi Nuh kan gini, Kan'an, sini nak, naik perahu sama bapak. Kita bertobat sama Allah ya. Allah akan mengampuni. Tidak mau ayah. Aku akan tetap berenang sampai bukit. Pasti ada bukit di sana. Bukannya nyampe bukit, malah tenggelam dan dalam tetap kekafirannya. Alhamdulillah, dia nggak mau diselamatkan dan dia tetap nggak mau nyembah Allah. Jadi dia mati dalam keadaan kafir. Iya. Nabi Nuhnya sedih, tapi ya nggak apa-apa ya, ini udah ketentuan Allah. Ya, Allah ganti dengan
pahala yang berlipat ganda karena kaum-kaumnya juga ikut gitu. Gak lama badainya berhenti, ya, banjir pun juga mulai surut dan Nabi Nuh dan kaumnya selamat karena Allah nyuruh buatin perahu. Mereka semakin yakin dengan ajaran yang dibawa Nabi Nuh dan mereka pun semakin taat sama Nabi Nuh dan taat pada Allah. Alhamdulillah. Nah gitu, Aka juga sama harus lebih rajin sholatnya, harus lebih taat sama Allah. Jadi nggak boleh nggak boleh apalagi ninggalin sholat, ya. Harus rajin ngajinya supaya Allah juga nantinya makin sayang sama Aska, ya. Sayang juga sama orang tua, ya. Sama guru-guru harus nurut, ya. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah.